Ya, silakan. Kemarin Kemarin itu kan disuruh bikin backbook testing ya Pak ya. Kayak kemarin udah bikin backbook testing ini sedetail mungkin. Kayak ada tombol-tombol itu saya masukin apa nama kata-katanya. Kayak kalau misalnya tekan tombol ini dia bisa masuk apa enggak gitu Pak. oke ya, splash Nah ini screen. sebanyak ini Pak, ininya backbook testingnya Pak. Banyak ya, menunya kamu banyak soalnya ya. Iya maunya banyak Pak. Oke. Jadi Ya, saya ya. urain satu. Jadi ini tombol ini ntar bisa masuk apa enggak. Nanti ntar pas di hasil dan evaluasinya ini Pak ya, di samping ini kayak berhasil apa enggak gitu Pak ya. Iya, betul, berhasil atau enggak. Nah, Nah, ini ya, udah kalau ini saya isi sedetail mungkin Pak, masih semuanya yang ada di aplikasi saya buat saya masukin semuanya. iya kan emang harus begitu. Black box itu kan ngetes fungsionalitas. Jadi segala fungsi yang ada di aplikasi kamu harus kamu cobain. Iya. Oke. Gitu. Kan kayak contoh nih menekan tombol monitor, nah dia bisa masuk apa enggak di dalam halaman monitor. Indikasi keberhasilannya Pak. Iya, iya, betul, betul. Jadi ini skinnya apa namanya scene-nya, terus ininya apa namanya pokok konfigurasi fungsionalitasnya Pak. Tombolnya di sini indikasi keberhasilannya. Oke. Terus udah jadi belum aplikasinya? Setelah saya bikin demo testingnya, saya bikin beta testing Pak. Aplikasi udah jadi, Vin? Beta testing. Nah, beta testing ini nanti rencananya saya mau ngasih ke beberapa penggunanya Pak. Kayaknya cuma yang saya kategorikan kayak misalkan mahasiswa, sekolahan, sama orang-orang umum gitu Pak. Iya, Cuman iya. nggak banyak Pak. Berapa? 10 lah paling kan? Apakah aplikasi ini efisien apa enggak gitu Pak? Coba lihat dulu daftar pertanyaannya nih. Tabel 3.5. Kayak gini Pak, daftar pertanyaan. Apakah kendala? Oke. Berjalan dengan fungsional. Berjalan dengan baik, bukan dengan fungsional. Tombol-tombol, sangat menarik. Oke. 4 oke. Oke. Yang nomor 5, Vin, ini sebenarnya masuknya ke black box ya. Apakah dapat di play? Nah, kan pengguna itu diganti gini Kevin. Pengguna itu kan sesuai dengan tujuan kamu kan agar pengguna itu tahu kan ini loh hardware komputer gitu kan dengan melalui aplikasi kamu. Nah, aplikasi kamu kan menampilkan video. Nah, berarti di nomor 5 ini harusnya kamu ganti apakah video di aplikasi ini sudah sudah jelas menerangkan hardware. Nah, itu saya tulis di chat ya. Yang ini sudah jelas menerangkan hardware. Hardware dengan jelas. Ya. Nah, ya begitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kan kalau kayak tadi kan itu kan fungsionalitas bisa di play nggak? Itu kan kamu harusnya cek dulu. Kalau nggak bisa di play, kamu benerin dulu ya, jangan dikasih ke pengguna dulu ya. Itu berarti bukan konsumsi dari para pengguna ya Pak ya, konsumsi dari developernya sendiri ya Pak ya. Iya, itu harusnya buat kamu dulu ngecek kalau belum jalan ya kamu jangan kasih ke pengguna dulu. Kalau yang pertanyaan lainnya sih sudah sesuai ya dengan yang harus ditanyakan. Oke, lanjut ya. Risma cuma ini doang Pak. Yang menyangkut paut sama aplikasi saya. Iya, terlalu jauh-jauh banget. Iya, jangan terlalu banyak juga nanti orang juga males ngisi kuesioner kan. Kamu juga disuruh ngisi kuesioner banyak-banyak kan juga males kan. Yang penting jawabannya apa persennya ya? Biar kayaknya. Iya, boleh gitu. Yang penting kuesioner ini tuh
nanti menjawab masalah dari penelitian kamu. Kamu kan intinya orang-orang pokoknya biar orang-orang belajar hardware dari aplikasi ini kan cukup lah ini mewakili cukup, ini sudah cukup mewakili. Nah, kalau aplikasinya sendiri sudah jadi belum? Itu Pak masih submenunya doang, tapi kontennya belum di Pak, isi. Oh ya. Iya, baru setengahnya sih Pak. Nah, sambil nyicil kalau ada halaman scene yang sudah jadi, kamu langsung taruh di bab 4 aja screenshotnya. Kan waktu itu udah ada beberapa yang jadi kan? Oh iya, ya terus saya isi. Iya, nyicil Buat aja. nyicil aja Pak ya. Nyicil taruh hasilnya di bab 4. Itu screenshotannya itu semuanya gimana Pak? Semua halaman Pak? Sebaiknya sih semua halaman. Cuman kalau kamu rasa terlalu banyak, ketebelan. Kalau semua halaman berapa Pak? Gini aja. Kan ada kayak menunya aja kali Pak, kayak awalan menu gitu, habis itu aja kali Pak ya. Iya boleh. Jangan terlalu banyak juga, nanti terlalu penuh gambar skripsinya. Kan skripsi itu kan hanya laporan hasil, ya udahlah hasilnya kayak gini, nanti dijelaskan. Yang penting nanti linknya buat orang akses kamu kasih gitu ya. Terus screenshotnya jadi kan ngambil gambar, habis itu bawahnya kan dijelasin. Iya. Halaman apa gitu ya Pak ya? Iya betul, jelasin. Ini halaman perangkat hardware apa. Di dalam halaman ini ada menu-menu 1, 2, 3 gitu. Yang penting dijelasin satu kalimat, satu paragraf gitu cukup lah. Jangan hanya gambar aja, harus dijelasin. Oke, nanti setelah kalau dapat banyak itu paragraf kalau misalkan saya masih apa ya dapat ide gitu. Satu gambar bisa banyak. Iya nggak apa-apa sih, boleh sih. Oke. Bawahnya apa? Coba. Udah ya? Apa? Bawahnya? Terus habis itu distribusi. Oh ya sudah. Oke. Ini saya kan belum jadi Pak ini. Iya. Iya nggak apa-apa. Oke. Setelah melatih beberapa tersebut, maka tentang distribusian di mana terakhir ada sebuah metode MBS. Jadi sih Pak. Oke. Lalu menggunakan feedback yang belum yang sudah dibuat oleh penulis. Oke. Kalau sih Kevin sudah sesuai jadwal sih, tinggal terusin aja ya. Kan targetnya habis. Bisa lah Pak, buru Pak. Bisa ya. Tapi jadi aja Pak langsung kelar. Iya kan targetnya habis Lebaran udah jadi, harus bisa ada buat testingnya. Iya siap Pak. Siap. Nah, untuk yang lain Adit sama Arnold itu saya taruh referensi ya di ruang referensi. Kalau mau kutip tentang black box itu saya ada dua jurnal tuh untuk black box. Nanti coba dikutip aja, jadi nggak usah bingung nanti cari referensi black box apa, selalu sama yang referensi uji coba pengguna. Nah, nanti saya jelasin ya setelah semuanya bimbingan. Nanti jadi kalau ada salah dikoreksi. Oke, Kevin, saya rasa sih sudah cukup nih sesuai timeline ya. Nah, mana yang mau siapa dulu nih sekarang? Wicak atau Arnold? Dua-duanya coba lihat dulu deh sini. Dua-duanya dicek Pak. Kemarin sudah kayaknya. Jadi kemarin Kamu tambahin apa? Yang use case tuh. Ini saya tambahin. Oh ya udah. Bab 2 sih yang penting kamu parafrase aja. Oke Pak. Teori hardware sudah kan kemarin? Kemarin sih ini yang belum ini baru saya tambahin sih. Oh ya. Kemarin. Ada juga yang saya tambahin beberapa sih. Yang di testing ini, yang di testing kan ada teori black box testingnya. Oh ya, tambahin teori black box ya. Nanti tambahin Kevin. Apa? Nanti tambahin teori black box. Itu kan sudah saya kasih jurnal. Ya. Nanti kutip dari situ aja.
paling saya taruh di sini Pak, testing ya di bawahnya nanti ada itunya lagi, teorinya lagi. Itu Iya, sih iya. Pak, Iya, bang-bangnya. sip. Nanti tinggal tambahin teori black box testing aja. Nanti saya kasih tahu yang harus dikutip yang paragraf mana gitu ya. Yang Bapak kasih jurnalis itu ya Pak? Iya, nanti saya tunjukin di halaman berapa itu. Pokoknya yang dikutip yang di halaman itu aja, sisanya soalnya dia bahas white box. Itu pakai bahasa Inggris ya Pak, ya jurnalnya Pak? Iya, bahasa Inggris. Itu ya coba ini deh nanti gampang. Gak apa-apa, nanti saya kasih tahu intisarinya. Oke Pak, mantap. Ini kurang lebih ini babnya cuma kurang itu doang sih yang dekompresi. Overall sudah ini kok udah hampir kelar. Iya, sudah hampir kelar itu. Tinggal hasilnya aja, screenshot sama uji cobanya. Iya. Ini sih gitu doang sih. Iya, gitu. Apalagi Kevin, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nanya apa ya? Pertanyaan banyak juga Pak. Harusnya kamu catat dulu. Kita kalau ada pertanyaan saya nanya. Iya. Hebat loh, nih bagus loh, nih kalian semangat loh nih bimbingan skripsi. Oh iya Pak, nanti sidangnya itu nanti yang menguji berapa orang Pak biasanya Pak? Dua. Oh dua. Didampingi sama Bapak juga? Enggak lah, saya enggak. Kalau udah sidang saya nggak ikut lagi, saya udah nggak ada, udah lepas tangan istilahnya adalah. Saya nggak bisa ganggu gugat tadi penguji yang kasih nilai. Tapi buat penilaian terbesar itu di pembimbing, penguji, tetap di pembimbing. Iya, itu ya. Nah, nanti kalau mana beberapa persennya aja iya, dari saya itu 60 ya, lalu dari penguji itu 40. Oke. Jadi lebih gede pembimbing lah, Karena kan yang lebih tahu skripsi mahasiswa kan pembimbingnya kan, yang bimbing 1 semester penuh kan pembimbingnya. Penguji kan, penguji itu menguji pemahaman, jadi ngecek loh, validasi ini kamu bener ngerjain sendiri nggak? Kayak gitulah, kasarannya kayak gitu deh. Iya. Ya, kayak gitulah. Buat validasi aja. Validasi, bukan ngejudge. Jadi jangan kemakan story TikTok atau Instagram ya kalau di sidang nanti bakal Menjawab Bapak ngomong nggak usah takut mas yang di itu gampang asal kamu niat aja. Nah dari situ saya ngejalanin aja tuh Pak, nyatanya bener Pak, biasa aja Pak. Ya pokoknya skripsi itu yang penting niat gitu. Jadi kalau menurut saya pembimbing itu kan ya yang bimbing ya ngelihat merhatikan progresnya sudah sesuai timeline belum gitu ya. Jadi menurut saya pembimbing ya nggak nyuruh ini ganti fungsinya, enggak sih ya. Ya ini kan idenya dari kalian ya, dari mahasiswanya ya pembimbing mengakomodir aja, mengarahkan oh ini sebaiknya begini, tapi bukan berarti ganti rombak total gitu ya. Jadi ya makanya kalau misalkan dengerin omongan orang nih, kalau misalkan dosen pembimbing nih, wah dia rombak nih, salah berapa mingguan Pak kalau dari teman saya Mas Krisy itu ngedengerin dari apa ya dari gimana nggak tahunya asik juga ya nggak begitu. Yang penting saya nanti sediain referensi ya, kalian baca ya. Kalau nggak dibaca ya percuma ya, saya udah kasih kan. Saya juga cari-cari kan buat kalian dibaca ya, bukan buat disimpan doang ya, harus dibaca ya, harus dibaca. Makanya itu saya taruh di ruang referensi. Saya juga udah upload itu di Lips, bisa di download sih. Nanti juga saya mau jelaskan juga di sini nanti ya. Iya, sama catatannya tadi sudah saya download gambarnya juga. Oh, bisa di download ya. Ya. Bisa di download. Ya, semuanya itu. Itu sih intinya catatan pentingnya. Maka saya kasih tanda seru tuh catatan penting. Iya.
Ya lebih interaktif kan ya pakai ini ya. Kalau kebetulan nanti kan saya kirim aja di ini Pak di WA Pak. Iya. Buat bermain aja. Kan siapa tahu orangnya kan nggak ada yang lihat kan nggak tahu. Nah, itu tadi saya juga iseng-iseng. Oh ada ginian ya, saya pencet oh ini catatan penting bagus nih. Di sini Pak. Saya kirim di WA Pak. Ya, oke. Hmm. Oke lah Kevin tinggal juga kemana saya? Ada lupa sih. besok-besok kalau mau nanya kamu catat dulu biar gak lupa ya. Iya. Ini sih Mas, saya mau nanya, misalkan nih kalau ada pengujinya nanya keunggulan dari aplikasimu apa yang lain, nah kalau misalkan saya juga bilang secara subjektif gimana gitu? Kayak gimana tuh subjektifnya? Kayak ini aplikasi saya bagus nih, Wah. tambah ini terus habis itu kayak tombol-tombolnya, kalau yang itu gimana? Jangan bilang bagus. Bagus itu kan menurut kamu. Ya itu sangat subjektif ya Kevin ya. Kamu harus kamu jawabnya begini. Aplikasi saya ini menawarkan fungsi atau fitur yang ya apalah kamu harus jelasin yang sedemikian rupa gitu ya. Sedemikian rupanya itu kamu pikirin dulu ya. Pokoknya aplikasi kamu ini bedanya apa dengan yang lain. Jadi kamu ngomongnya objek, jangan subjek. Kalau bagus itu subjektif sekali Kevin, itu nggak diterima jawaban itu ya. Tapi kalau kamu bilangnya saya nanya di awal duluan Pak, ya sambil dicatat deh. Misalnya aplikasi saya ini menawarkan, ini saya tulis di chat juga ya. Kenapa putus Pak? Dari aneh suaranya. Saya tulis di chat ya jawabannya ya. Aplikasi saya menawarkan fungsi atau fitur XYZ yang bisa meningkatkan yang bisa menjelaskan perangkat hardware dengan jelas. Nah, pokoknya ya kayak gitu deh. Saya tulis di chat tuh. Silakan nanti dimodif sesuai dengan keperluan fitur foto fungsi. Kalau pasti ada pertanyaan kayak gitu deh. Iya, itu kayak menjebak kayak gitu. Itu pertanyaan umum pasti ditanya. Saya pun juga kalau nyidang pasti nanya begitu. Apa bedanya ini sama yang lain gitu kan? Intinya sih kamu jelasin bedanya aja. Ya. Perbedaan itu bisa kamu anggap sebagai keunikan. Ya. Oke. Yang ditanya itu sebenarnya bukan keunggulan sih, Kevin ya, tapi paling apa sih yang membedakan gitu ya. Karena perbedaan itu bukan berarti keunggulan ya. Perbedaan itu menunjukkan keunikan ya. Karena kalau unggul atau enggak, kamu harus ngetes dulu kan, bandingin dulu mana yang lebih unggul. Tapi kalau perbedaan kan nggak perlu dites ya, kamu nggak perlu nguji. Ya ini bedanya ini loh. Benar. Iya sih, benar juga sih Pak. Jadi jangan kecil hati. Ini punya saya unggul nggak nih sama yang lain itu enggak ya, jangan berpikiran begitu, tapi tunjukkan ini loh bedanya tuh ini. Keunikannya tuh 1, 2, 3 gitu. Gitu deh. Terus itu aja Pak yang saya bayang-bayang pertanyaan ini gimana ntar jawabnya subjektif. Ya. Pokoknya jangan subjektif kalau nanti di sidang. Kamu harus objektif. Nanti sebelum sidang kita adakan dulu prasidang ya, buat semua ya. Jadi kayak ini simulasi. Ya, simulasi. Gladi Ya, gladi resik lah. Gladi resik. Nanti ya, paling seminggu sebelum sidang lah ya. Nanti kan sidangnya masih bulan Juli kalau ntar kalau sidang gitu ntar kita juga buat PPT gitu juga Pak ya. Iya, kamu bikin PPT. Nanti saya kasih tahu PPT-nya kayak gimana harusnya.
dikasih template nggak Pak? Apa nggak dikasih? Kalau itu bikin sendiri ya, suka-suka kalian sih. Nggak ada template Tapi wajib tapi sih. formatnya sesuai dengan ini kan, maksudnya sesuai dengan dari sananya gitu kan Pak. Ya dengan skripsinya kamu aja, sesuaikan aja. Oke Pak. Paling 15 slide sih paling banyak ya. Oh iya Pak, sama ini Pak baru ingat itu apa namanya setelah kita sidang nanti, emang iya Pak dibuat jurnalnya Pak ya? Iya, dibuat jurnalnya. Itu wajib Pak dibuat jurnal Pak? Wajib lah, harus. Jurnal itu sebenarnya ringkasan dari skripsi kamu. Oh jadi nggak usah semuanya gitu ya? Ya enggak lah. Jurnal itu paling 10 sampai 12 halaman, Kevin. Nanti saya kasih tahu ya setelah selesai sidang Jadi ya. kalau misalkan di bab satu ini sebaiknya kan dipotong berapa gitu kan Pak ya? Iya, seperti itu. Nantilah itu, Terus nantilah babnya kamu setelah sidang lah. Yang penting sekarang kamu jadiin dulu testingnya ini ya. Masalah jurnal sih nggak terlalu sulit, Kevin. Kalau kenapa Pak? Hah? Nggak terlalu sulit lah bikin jurnal ya. Nanti saya kasih tahu yang harus dimasukin apa-apa aja. Oh, oke Pak. Iya sih Pak, makanya pas dengar ada teman saya yang bilang ntar habis sidang ini buat jurnal juga, Pi. Gue banyak banget ini kalau jurnal. Nggak apa-apa. Kan makanya kalian harus ikut itu workshop ahli bentuk. Iya. Ahli tesis jurnal. Iya. Ya. Nanti kalau di situ kurang jelas saya yang jelasin lagi. Kan jurnal saya juga banyak ya. Kalian bisa niru lah. Apa aja sih isinya jurnal tuh. Ya, buat referensinya ya. Iya. Oke deh Pak, mantap. Oke, itu pertanyaannya. Itu aja ya. Beringat. Iya, iya. Ya udah Kevin, kalau mau lihat-lihat ruangannya lagi silakan. Sekarang Wicak ya. Ini udah Pak ya? Udah. Masih banyak Pak ya? Boleh ditutup. Jadi saatnya saya keluar Pak. Iya, mau lihat-lihat dulu boleh. Nah sini Wicak ke ruangan bimbingan. Nah, ini kan kita kayak di kelas. Hah? Kayak di kelas beneran kan? Itu Wicak, kamu klik gambar komputer di bawah. Nah, udah. Udah kelihatan Mbak? Udah. Oke. Ini saya langsung ke bab dulu. Kan bab nih. Penelitian. Ini ada 5 set. Oke. Terus tadi kemarin saya projectnya saya semakan. Iya. Oke. Kemarin pakai MDLC kan ya? Iya, MDLC. Teorinya udah ada belum tuh di bab 2? Udah. Bentar nih. Oh, itu ya. Iya, oke. Sip. Kita coba lihat bab 3-nya lanjutannya kemarin. Kemarin tuh sampai di sini. Oh, ini bikin sendiri semua ya? Ya. Oke. Terus kata bapak ada ininya saya bikin kayak gini aja. Iya, boleh. Musik Alekov. Ini Ini background musiknya. kalau background musiknya sebenarnya enggak berubah, jadi kalau musiknya itu ada langsung muncul terus sama ini tombol ininya buat apa kayak lagu-lagu misalnya pengen di play lagunya atau di pause lagunya atau di stop lagunya gitu. Oh, tapi lagu yang dimainin tadi lagu itu yang Alekov itu. Iya, musik Alek ini ada sama Ya. Oke. Terus bawahnya? warna aslinya saya baru segini. Ya, Saya belajar ininya apa aplikasinya. Jadi ininya masih belum. Udah mau jadi? Udah jadi Pak. Oh, udah jadi. Udah. Nanti saya kirim linknya Pak. Oh ya, boleh. Nanti saya coba.
sama markernya ya. Iya, Hmm. udah saya taruh di Google Drive. Udah sempat kamu screenshot belum? Screenshot udah di HP. Udah di HP. Sudah. Berarti Iya, kamu iya. bisa nyicil bab 4, masukin hasil aplikasinya. Oke, Pak. Itu udah lihat catatan penting belum yang harus ada di bab 4? Udah kamu simpen? Udah, tadi saya udah dari pagi sahur udah saya lihat. Iya, Pak, saya buka aja Pak ini. Lihat. Lihat. Sampai seminggu, Pak. Belum saya lagi. Oke, itu sampai sini. Iya, baru aslinya baru sampai sini, belum saya lagi. Kalau masuk aplikasi bisa saya kasih. Iya, kirimin aja nanti linknya ya. Di sini aja langsung apa gimana? Di sini bisa. Kalau bisa di sini coba tunjukin ya. Oke, bentar Pak. Di chat ya Pak, saya Mana? di chat sudah Di chat. Oh itu ya. Iya, Oke, sip. Oh, 53 mega ya sudah. Ya, nanti saya download. Iya. Situ juga ada materi. Iya. Nanti saya udah buka file, tinggal saya download. Oke, Pak. Saya udah nyoba di HP saya tuh ada dua. Alhamdulillah apa bekerja pembuatan ini semuanya lancar. Tapi kalau misalnya di Android 10 itu kayak masih ada bug gitu Pak. Nah, saya juga bingung Pak itu gimana. Nah, Cak, nggak apa-apa. Itu bukan berarti kamu yang salah ya. Itu Android 10 ada bug. Ini bisa jadi kesimpulan. Ya kan saya tulis tuh di catatan penting ya, kesimpulan itu bisa dari bab 3. Ya kamu kendalanya apa, masalahnya apa. Nah ini kan bisa jadi kesimpulan kamu nih. Tapi di bab 4 berarti kamu harus tambahkan juga uji coba device, uji coba alat gitu ya. Kamu coba di alat apa aja nih, di Android berapa aja. Ternyata di Android 10 ada bug. Nah, itu jadi kesimpulan tuh. Ya. Dari hasil uji coba device ditemukan bahwa kalau Android 10 ada bug. Sebutin bugnya kayak gimana. Ya, itu jadi kesimpulan. Ya, itu kesimpulannya bagus ya. Itu bukan berarti kamunya salah, enggak. Itu berarti kan masalah compatibility aja ya. Iya. Jadi itu loh maksud saya, catatan penting ya, kesimpulan itu dari bab 3 itu seperti itu. Oke, berarti bisa ditambahkan. Jadi itu bukan kamu yang salah, tapi itu temuan ya. Jadi intinya jangan sekali-sekali berpikir kalau penelitiannya salah. Penelitian salah kalau kalian nggak mengikuti alur model proses ya. Kalau itu diikuti, maka penelitiannya betul, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, misalnya seperti itu. Jadi makanya dari awal kan saya selalu bilang penelitian itu nggak ada yang salah, ya. Penelitian itu betul, cuman hasilnya mungkin yang nggak sesuai gitu sih. Iya. Oke, Pak. Jadi kesimpulan. Itu jadi kesimpulan nanti. Coba lihat black box-nya udah dibikin belum pertanyaannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Tadi kamu lihat punya Kevin nggak black box-nya? Udah. Nah, ya kayak gitu ya, setiap menu, setiap fungsi harus kamu cobain. Itu tulis di black box nanti. Siap, Pak. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih Pak, itu aja. Itu aja. Iya, sama kayaknya
Kayak saya itu kalau Android 10 itu kayak apa sih, ada bug itu saya beli salah gitu Pak, makanya tadi ternyata Tapi di itu Android bisa jadi kesimpulan. di Android 9 8 nggak masalah kan? 8 di HP saya lancar, 9 Lancar. juga lancar. Nah, ya sudah. Berarti emang itu kesimpulan ya. Nanti kamu tambahin bab 4-nya itu saya tulis di chat ya, 4 titik berapa ya? 4.1 ke 4.2 itu boleh uji coba device atau uji coba alat. Kamu coba di HP OS berapa, hasilnya berjalan semua dengan normal. Tapi di Android 10 ada bug. Nah, bugnya ditulis, dijelaskan bugnya apa yang berbeda dari Android 8 dan 9. Itu kesimpulan. Nah, itu juga bisa jadi saran nantinya Wicak ya. Karena ada bug di Android 10, saran buat peneliti selanjutnya ya berarti kan ada software yang harus yang nggak kompatibel kan. Nah, itu kalau bisa dicari tahu apa yang bikin itu nggak kompatibel, entah Vuforia-nya atau apa Android Studio-nya atau apa, ya itu nanti itu pokoknya itu bisa jadi saran ya. Dan jadi temuan itu bisa jadi kesimpulan dan saran. Oke, baik Pak. Sip. Ini aplikasinya udah bisa belum Pak? Saya belum download. Nanti di rumah saya download ya. Ini lagi di kampus. Koneksinya nggak gitu nanti ya. Nanti saya cobain di rumah. Oke Pak. Oke. Cukup atau ada lagi? Cukup Pak, sudah itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya mau Arnold apa Sahli dulu nih? Arnold atau Sahli? Silakan ke ruang bimbingan. Ada itunya navigasinya. Nah. Ini Sali mau duluan Sali. Dia mampir di sini. Nggak denger dia, soalnya dia biar aja dia mau lihat dulu. Udah kamu dulu sih Arnold, tunjukin. Kok caranya gimana ya Pak? Itu pencet gambar komputer di bawah tuh. Di nama kamu kan ada gambar komputer. Oh iya. Ya. Oke. Udah kelihatan Pak? Udah. Oh iya. Ini kemarin yang Bapak bilang ini Pak, pengesahan ini tanda tangan taruhnya di mana ya Pak? Saya sebelah kiri, Pak Denny sebelah kanan. Oh, dibikin dua. Iya, kan kamu baca panduannya dulu deh. Iya Pak, ya nanti saya baca Pak. Udah itu masalah formatting nanti, yang penting intinya dulu kontennya kemarin. Oke. Ini udah saya perbaikin ya Pak. Jadi ini Pak, kayak ini ya. Iya, itu. IEEE. Ya. Nama tabel juga udah Pak. Ya, sip. Ini udah saya tambahin juga tadi kemarin bilang penjelasannya. Cukup nggak ya segini Pak? Itu apa komen saya waktu itu? Ini Pak. Penjelasan ditambahin. Itu udah kamu tambahin? Udah Pak, kemarin cuma 3 baris Pak. Sekarang jadi 6 baris. Saya ngejelasin detailnya sih Pak. Ada atas bawahnya. Oke. Ini use case Nah, ini ya kan nggak ada panahnya kalau use case. Ini udah benar ya Pak? Udah. Tar dulu. Itu yang 3 di bawahnya punyanya siapa use case-nya? Ini Pak. Nah, 3 itu punyanya siapa? Kok nggak ada arahnya? Itu nggak ada punyanya siapa tuh garisnya? Itu harus semua ya Pak? Ya, use case itu kan fungsi. Nah, itu apa aja tuh saya nggak kelihatan, coba digedein dikit. Ya Pak. Apa aja itu?
register, login, view product, transaksi dari. Yang bisa view produk itu siapa? Oh ya, oke Pak. User Ini atau user semua sih Pak. ya udah, kamu kasih panah dari user ke use case-nya itu. Oh, oke. Ini Ya. tinggalin aja berarti ya Pak. Ya itu garis antara use case-nya itu kamu hilangin. Garis antara use case. Ya itu blunder itu yang ke bawah semua itu vertikal itu kamu hilangin. Terus arahin ke user semua ya Pak. Nah, ya itu punyanya siapa? User bisa nggak melakukan itu? Bisa Pak. Ya udah berarti punya user, tapi itu nggak ada garis. Maksud saya kasih garis ke register terus login baru ke bawah lagi gitu Pak. Nggak bisa gitu ya Pak. Ya nggak bisa, Arnold. Use case bukan begitu cara kerjanya. Ini kamu yang admin kan, ya kayak admin inilah, ini udah bener nih begini. Kamu buat kayak begitu deh. Ya. Oke. Jadi ini yang garis vertikal ini, kamu hilangin itu. Atau nggak kayak gitu. Nggak ada use case seperti itu. Iya baik Pak. Ya. Jadi tidak ya Pak. Iya. Itu punya siapa gitu. Kan nggak jelas itu punya siapa. Ya udah coba bawahnya. Ini nama tabel udah sudah Pak. Ya, activity-nya udah dibenerin belum? Oh, kemarin sih udah saya benerin yang ini Pak. Saya ganti ini boleh nggak ya Pak? Ini Pak. Jadi mengelola data user Pak. Sorry Pak, saya bawa nih. Mana ya? Oh iya ini benar Pak. Itu activity-nya ada use case-nya nggak tadi mengelola data user? Kamu split aja deh biar nggak usah scroll. Ya Pak, apanya? Di split dokumennya biar nggak usah scroll itu. Jadi saya bisa lihat view split. Iya. Nah, coba lihat dari yang paling atas dulu. Itu use case-nya paling atas apa? Yang paling atas ini edit stok barang Pak. Ada nggak activity edit stok barang? Activity edit stok barang. Ini Pak. Mana coba judulnya apa tuh? Ini mengelola stok barang. Ya, terus bawahnya use case berikutnya apa tuh? Input stok barang sama delete Pak. Nah itu ada nggak? Ini Pak, saya masukin di sini semua, tambah sama hapus. Berarti use case-nya kamu ganti harusnya kalau maunya seperti itu. Karena satu bunderan use case, satu buletan use case itu ya, itu harusnya satu activity. Jadi saya jabarin satu-satu ya Pak, dijelasin satu-satu ya? Iya, ya. Buat satu-satu activity-nya. Kan saya udah bilang berkali-kali itu dari pertemuan keberapa. Mungkin yang lain sampai bosen kali saya ngomong begitu. Iya Pak, ini saya udah baca Pak. Nah, ya. Terus bawahnya apa lagi tuh? Use case-nya. Ini apa tuh? Edit user page. Nah, ada nggak activity itu? Ini Pak. Ada, ya. Register tadi kayaknya ada juga ya. Iya, register ada Pak. Login ada nggak? Login ini login Pak. Ada. Oke, kalau yang view produk ada nggak? View produk itu ada di ini Pak. Di user. Mana ya tadi? Ini Pak, menambahkan data itu bukan? Ini Pak, menambahkan data ya. Lah, kok stok barang? Emang user bisa ngeliat stok barang? Admin itu Pak. Kamu belum bikin kan? Belum bikin ya Pak, belum ada Pak. Yang bawahnya juga belum dong, transaction sama direct. Transaksi ada Pak. Mana? Ini Pak. Oh itu. Ya, Ya sudah, berarti kurang bikin yang view produk ya. Sama yang bawahnya tuh direct chat WA. Oh, oke Pak. Itu. Terus selanjutnya bawahnya apalagi yang sudah dibuat? Ini berarti saya hilangin splitnya Pak. Ya, hilangin. Oh iya, terus yang kemarin ini Pak baru bilang yang ini saya masih nggak paham Pak. Maksudnya via apa ya Pak? Ya kamu kan belajar PBO kan? Kelas diagram itu kan ada 3 bagian.
Nah, saya lupa Pak. Aduh, atribut, behavior sama nama ininya. Ya ini kan kamu baru nama kelas, admin. Ini kan atributnya nih. Behaviornya mana? Dia bisa ngapain di situ? Nanti kamu Oh ya Pak, yang bisa edit input gitu ya Pak ya? Iya, nanti kamu buka bukunya lagi deh PPO, OOP ya. Ini kurang satu kolom lagi ya. Makanya saya tanya itu behaviornya mana di situ. Oh berarti behavior itu yang kalau yang dibawa kecil itu ya Pak ya? Iya, nah itu kamu tahu. Kamu bikinnya Saya- pakai apa ini? Pakai Ini saya Visio pakai Gridly Pak. Oh, itu emang dari sana template-nya begitu. Iya, nggak bisa Pak, tadi udah saya coba-coba, saya bingung mau pakai apa lagi. Kamu bikin pakai Visio deh. Ini di Visio yang mana ya Pak? Kemarin saya udah coba-coba dari tadi, saya nggak nemu Pak Di buat kelas bikin diagram, di kelas diagram. kelas diagram. Di punya saya nggak ada Pak kelas diagram. Masa nggak ada sih Arnold? Adanya blok diagram, waterfall diagram. Coba tunjukin Visio kamu buka. Ya Pak. Mana ya? Ini kamu share screen-nya window atau entire screen? Window doang Pak. Oh, window doang. Ini nanti visionya dibuka. Ini Pak coba. Entire screen aja kali ya. Nah, Iya, entire screen. boleh. Ini Pak. Udah kelihatan Pak? Udah. Iya, Kamu ini cari workflow. Kamu cari UML. Nah itu UML kelas itu loh, kamu nggak lihat? UML kelas itu loh. Iya Pak, ini. Ya itu, Oh, ya itu. pantas saya cari kelas diagram nggak ada Pak. Lah kelas diagram itu kan bagian dari UML. Iya. Ya. Nah itu kamu buat ya dari situ. Nanti dibenerin ya. Ini kelas ya Pak ya? Iya, tuh ada 3 kan, makanya. Iya, Ya. tapi kalau untuk behaviornya gimana ya Pak? Ya di bawahnya itu kan ada 3. Oh iya ini ya. Oh, oke siap. Ya, Berarti nanti ini dibenerin ya. Itu masih salah nih kelas diagram. ya. Coba lihat sekarang bawahnya tuh. Maka belum saya lanjut lagi Pak, saya habis level website-nya Pak. Oh ya sudah. Makanya kok cuma sedikit kemarin saya lihat tuh mockupnya. Iya, saya belum ada gambaran sih Pak buat ininya. Ini kan masih yang produk ya Pak, yang buat data laporan sama customer saya belum ada ini Pak, gambar buat bikinnya masih belum dapat. Oh, ya. Apa mau website-nya tuh gimana Pak? Coba. Udah, coba sih tunjukin. Oh iya. Sebentar Pak. Mana ya? Kodigannya perlu dilihat juga Pak? Nggak usah, coba lihat webnya aja. Nanti aja. Cuman saat masih belum bisa diapa-apain sih Pak, saya baru bikin ininya Pak. Interface-nya. Iya Pak. Bikin dashboard-nya ini. Iya dashboardnya pakai admin LT3. Ini Pak, ini bisa dipencet langsung di produknya. Saya bikin gini. Belum diintegrasi ke ini Pak. Ke database. Nah sudah. Tapi diselesaikan loh, Arnold. Ya Pak. Harus segera diselesaikan loh. Iya Pak, siap. Targetnya itu habis Lebaran sudah jadi sama testing. Sama testing ya Pak. Iyalah, karena Ya. pengumpulan skripsi itu nggak cuman filenya doang loh, tidak cuma file skripsi doang. Harus website juga. Enggak, tidak hanya file skripsinya aja, tapi banyak sekali dokumen-dokumen perintilan lainnya. Ya, kayak KTP, KK, macam-macam lah, banyak lah nanti detailnya
bulan depan saya kasih tahu. Jadi banyak sekali pokoknya perintilannya. Jadi Iya. makanya ini harus jadi dulu. Berarti ini Mei tanggal 12 dikumpul ya Pak? 13 ya Lebaran. Ya pokoknya habis lebaran lah. Masa lebarannya kamu ngumpulin kan libur. Jadi, pokoknya seminggu setelahnya lah paling enggak. Pokoknya itu harus jadi. Ya 3 minggu lagi berarti ya Pak. Iya. Harus jadi loh. Ini kamu masih banyak yang harus dibenerin ya, activity tadi, Iya, Pak. kelas diagram. Kamu Rabu depan bimbingan lagi. Iya Pak. Ya. Kalau yang lain sih tinggal progres update aja saya, jadi nggak harus tiap minggu. Oh iya Pak. Oke. Ini saya masih bingung soalnya Pak. Iya. Kalau mockup kamu bikin mockup itu kan sketsa ya, kamu perkiraan aja sketsanya nanti kira-kira kayak gimana gitu. Kalau di investasinya beda jauh nggak masalah kan ya Pak? Ya jangan beda jauh lah. Beda jauhnya kayak gimana? Masa beda jauh? Ibaratnya kamu nggak sketsanya sketsa kucing, tapi nanti pas jadinya kuda gitu. Ya kan masa begitu? Ya nggak bisa begitu juga. Soalnya kemarin sih saya bikin website dulu baru saya bikin mockupnya Pak. Saya bingung soalnya kalau yang ini gimana Pak? Ya sudah, pokoknya mockupnya nanti dibuat. Nah itu kamu namanya reverse engineering gitu, dibalik. Itu aja sih Pak ya. Apalagi ya Pak? Apa ada yang mau ditanyainnya? Udah sih kayaknya Pak. Udah. Paling ini doang ya Pak. Berarti sisanya setelah saya sisain mockup sama ini tadi diagramnya Pak, saya bikin apa tadi Pak? Black box ya? Iya, kamu harus bikin black box-nya dulu buat Black dites box tuh kamu. apa ya Pak? Black box itu buat menguji fungsionalitas aplikasi. Ah, Nanti setelah Sali saya jelaskan ya, ada papernya, nanti kita lihat di situ ya. oh iya oke Pak. Cukup nih Arnold. Udah Pak, ini aja Pak ya. Ya. Ya sudah, kalau gitu Sali sekarang. Ya makasih Pak. Ya, silakan Sali ke ruang bimbingan. Duduk di kursi aja biar bisa ngomong ke situ. Silakan di share screen, pencet yang gambar komputer tuh. Gambar layar komputer. Di bawah Sali. Oh ini udah. Oke. Kalau skripsinya sih belum ada perkembangan sama kemarin sampai bab 3 doang. Kemarin saya ngerjain fokus ke ini aplikasinya. Oh. Ya gitu ada kendala-kendala apa? Apa kendalanya apa? Ya, kemarin waktu mau ngimport ke ini kan nggak bisa, jadi saya install ulang ininya Unity-nya dari dalam ke Pilot, jadi saya bikin ulang lagi Pak. Ya di sini sih udah ini. Ya. Kan nyobanya di Android ngetesnya. Sebelumnya saya belum pernah nyoba jadi kurang tahu gitu. Jadi saya coba lagi. Sekarang nggak bisa sih kalau udah tes ke Android udah bisa jalan. Oh, berarti udah jadi? Belum. Tinggal ini sih Pak mekanisme matematikanya. Kalau nembak udah. Iya. Nembak jalan sama ini udah. Oke. Nah, berarti kan tinggal didokumentasikan tuh. Iya, tinggal dimasukin kode-kodenya sih Pak ke skripsi sini. Iya, Ke bab 3. kalau kode-kode kamu taruh di produksi ya, di tahap produksi. Kan GDLC kan, kamu taruh nanti di tahap produksi. Iya Pak. Aduh ini lisensi lagi. WordPress ya. Mockupnya udah sih, udah. Mungkin agak beda Pak sama yang saya buat, soalnya kan ini kan 2D. Iya. Kalau yang saya buat 3D nanti jadi nyebar gitu Pak orang-orangnya targetnya. Oh. Jadi Kalau ini kan mockupnya kan, yang penting mockup itu kan gambaran.
Iya, muka gambaran agak beda nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di mana ya? Di tahap uji coba, tahap beta. Code-nya dimasukin ke Ke bagian produksi. Oh iya. Nah ini di praproduksi kan Pak ya? Enggak dong, diproduksi dong. Kalau kode-kodenya diproduksi. Praproduksi kan udah gambar isi aset tadi. Nah, elemen dramatis, oke. Nah, praproduksi kan mockup sama aset. Nah, jadi kalau kode-kode itu diproduksi di bagian produksi. Nah, di sini di 3.4. Oke. Nah, jadi kode-kodenya yang dimasukin yang esensial aja, misalnya kode buat nembak, kode buat skor, kode buat pokoknya jangan semua lah, nanti kepenuhan deskripsinya. Jadi yang Movementnya udah ini banyak juga. iya, makanya yang esensial aja, nembak, tambah skor, gitu. Skor sama Ya, jadi jangan semua. Kemudian di tahap testingnya itu black box ya. Nah, nanti kan nah, black box itu kayak seperti tadi punyanya Kevin tuh detail dia. Jadi black box itu untuk mengetes fungsinya ya, fungsional. Jadi misalnya ini udah bisa nembak belum? Kalau ngeklik apa gitu kan udah bisa nembak belum? Nah, itu kamu tes. Nanti kamu buat tabelnya. Kan saya sudah kasih contoh tabel black box tuh ya, tinggal dimodif ya. Ini bisa ada gambaran sih ngeliat Kevin juga tadi. Iya, jadi ini udah bisa nembak belum? Lalu kalau hasilnya salah harusnya nggak dapat skor kan? Nah, ini dites. Kalau salah nggak dapat skor. Udah itu udah sesuai belum? Lalu kalau benar dapat skor udah sesuai belum? Nah, itu sih yang dicek kalau black box ya. Kalau beta ya kamu ngecek suruh ya ini ya anak-anak SD nyobain. Anak SD. Iya. Itu sampai tahap beta udah bisa lebaran berapa? Ya sebaiknya sih udah karena nanti kan pengumpulan itu kalau nggak salah Juni ya, jadi agak mepet gitu. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda sih. Iya Pak. Ya. Nggak sebulan lagi. Iya makanya sebulan lagi. Makanya saya bilang seminggu habis Lebaran harusnya udah jadi gitu. Iya Pak. Ya. Udah jadi sampai bab 4 berarti ya Pak? Kamu screenshot gamenya taruh aja di bab 4. Itu kamu udah buka catatan penting belum? Yang harus ada di bab 4. Udah tadi yang di ya yang di tengah itu, tengah ruangan. Di tengah. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah sih Pak. Udah. Oke. Kalau gitu sekarang kita pindah ya ke ruangan referensi. Ini pada di jurnal 3 semua nih. Ke black box 1 dulu deh ya, ke referensi black box 1. Silakan ke referensi black box 1. Udah muncul belum ya? Di saya masih loading sih. Saya udah. Udah. Nah, bentar black box 1. Nah, ini dari web ya, dari web Guru 99 gitu ya. Nah, ini boleh juga kalian kutip ya. Jadi black box testing ini ada definisinya. Black box testing is a software testing method. Jadi black box testing itu metode uji coba software untuk ngecek fungsionalitas nih ya. Tanpa mengetahui codingan dalamnya.
Jadi kita pokoknya kalian nyobain itu nggak usah tahu codingan dalamnya gimana. Intinya ini sudah jalan sesuai fungsinya belum? Kalau senjata, misalnya tadi senjatanya Sally, pistolnya. Kalau saya tap atau ngeklik, ini udah bisa nembak belum? Itu aja yang dites. Ya, jadi nanti bikin tabelnya eh, ikon senjata, actionnya diklik, hasil yang muncul harusnya keluar api misalnya. Itu sudah sesuai belum? Nggak usah tahu kode dalamnya, gitu. Pokoknya ngetes ini sudah berjalan sesuai fungsinya belum. Ini aja ya, jadi nggak usah musingin kodenya. Pokoknya kalau musingin kodenya itu namanya white box testing. Ini sudah optimal belum? Gitu. Tapi kalau black box hanya mengetes fungsi, udah berjalan sesuai fungsinya belum, gitu ya. Kalau sudah berjalan sesuai fungsinya, nah sudah, itu sudah berhasil. Nah, ada videonya juga di bawah bisa dibuka gitu ya. Jadi secara simple itu black box testing. Lalu kalau mau untuk dikutip, masukin ke daftar pustaka, ke tinjam teori di bab 2, ke referensi black box 2, yang ini, yang hitam ini, yang layar monitor hitam. Nah ini tahun 2012, jadi masih boleh dikutip ya, kan 10 tahun ya. Jadi ini boleh dikutip, silakan. Yang intinya judulnya kan ini ya, Black Box and White Box Testing Technique, sebuah literatur review. Nah, yang kalian kutip yang bagian black box-nya aja, itu ada di halaman 4 ya. Ada di halaman 4. Yang paragraf kedua tuh, fungsional testing ya. Jadi black box itu intinya itu buat ngetes fungsional gitu ya. Kalau white box itu buat ngetes strukturnya, jadi itu kita nggak tes ya, black box aja. Nah, yang dites itu bagaimana menyusun eh, skenario nya, yaitu disesuaikan dengan requirement dan desainnya. Jadi ini kan requirement itu kan menghasilkan fungsi ya. Jadi segala fungsi aplikasi kalian itu harus kalian tes, udah berjalan dengan normal atau belum. Nah, ini boleh kalian kutip nanti. Ini buat kutipan di tinjauan pustaka, ambil dari jurnal ini ya. Nah, lalu halaman 6 juga penting nih ya. Ini kenapa black box testing gitu ya. Black box testing itu memiliki peran signifikan, yaitu untuk memberikan validasi fungsionalitas dari sistemnya. Jadi sekali lagi, black box itu intinya adalah ngetes fungsionalitas. Setiap tombol, setiap menu itu sudah berjalan sesuai fungsinya atau belum. Itu yang kalian coba ya. Sekarang kan saya minta kalian ada 2 testing ya, testing black box dan testing pengguna. Nah, untuk testing pengguna kita ke layar ini, uji pengguna. Nah, uji pengguna judulnya ini ya, Applying the User Experience Questionnaire in Different Evaluation Scenario. Jadi membuat kuesioner uji coba pengguna itu tidak asal ya, ada tata caranya, ada kriterianya. Ini boleh kalian kutip juga. Saya sudah taruh ini di Lips, jadi bisa kalian download juga. Yang mau saya highlight yang halaman ini, halaman 3 ya. Silakan dibuka halaman 3. The user experience questionnaire contains 6 scale, 6 scale. Jadi kalau menyusun kuesioner uji coba pengguna, paling tidak harus memenuhi 6 syarat ini. Attractiveness ya. Nah, ini yang ditanya.
pengguna itu bagaimana kesannya setelah pakai aplikasi ini, suka atau enggak gitu ya, itu yang ditanya. Bagaimana perasaannya menggunakan aplikasi ini, suka atau enggak, atau misalnya nyebelin, enjoy, nah itu bisa dijadikan jawaban. Lalu yang kedua, apakah mudah digunakan atau enggak aplikasinya? Nah ini kan yang paling umum juga ya, aplikasi ini mudah digunakan enggak? Itu pertanyaan nomor 1 ini harusnya ya. Aplikasi ini mudah digunakan atau tidak? Jangan kalian ajarin pengguna pakai aplikasinya. Karena kalau kalian ngajarin pengguna pakai aplikasi, berarti buat mereka itu itu nggak familiar, itu sulit digunakan, gitu ya. Kemudian efisiensi, kira-kira setelah pakai aplikasi ini paham nggak kontennya, gitu ya. Jadi bisa juga ini efisiensi itu kalian misalnya punyanya Kevin ya, yang hardware tadi, hardware komputer kan mau belajar hardware. Kira-kira setelah kalau belajar hardware dari aplikasinya Kevin dibandingkan buku, mana yang lebih efisien? Nah, itu bisa dibuat juga pertanyaan seperti itu. Kalau Arnold misalnya yang jualan apa tadi PT Mutiara Sanjaya gitu ya, bagaimana pengalaman pengguna belanja di sini? Apakah lebih ribet dari web atau dari sini? Nah itu juga jadi bisa pertanyaan untuk bagian efisiensi. Kalau Wicak tadi yang rumah adat, apakah belajar dari menggunakan AR itu butuh usaha lebih enggak dibandingkan belajar dari website? Nah itu bisa jadi pertanyaan di situ ya. Ingat, sejelek apapun tanggapan pengguna, bukan berarti penelitian kalian salah, hanya saja mungkin targetnya yang nggak tepat, gitu ya. Harusnya kalian target orang yang suka teknologi, gitu kan, dibandingkan dengan buku. Nah, tapi kalian dapat orang penggunanya nggak sesuai dengan target kalian, misalnya seperti itu. Lalu dependability, ketergantungan. Apakah usernya itu merasa punya kontrol dari interaksi? Jadi bisa aja pertanyaannya begini, apakah aplikasi ini memiliki interaksi navigasi yang baik atau tidak? Nah itu boleh ditanya seperti itu. Lalu stimulasi, senang atau memotivasi produknya enggak? Jadi misalnya begini, setelah menggunakan aplikasi ini, Anda pengguna lebih bersemangat belajar atau tidak? Apakah setelah pakai aplikasi ini Anda lebih paham materi atau tidak? Nah itu bisa jadi sebuah pertanyaan di sini. Ya. Novelty itu kebaruan ya. Apakah aplikasi ini unik dibandingkan yang lain? Nah, itu berarti jawaban terbuka, bukan jawaban tertutup gitu ya. Jadi boleh buat pertanyaan model seperti itu. Nah, ini nanti boleh kalian kutip buat di tinjauan teori ya, uji coba pengguna. Lalu kalau mau lihat contoh seperti apa sih penerapan 6 skala ini ke dalam bentuk kuesioner, kita buka dulu ke jurnal 1, 2, 3 ya. Kita ke jurnal 1 dulu ya. Nah, ini jurnal 1. Nah, ini jurnal dari saya, waktu itu penelitian saya tahun 2017 ya. Untuk pembangunan aplikasi perhitungan matriks berbasis website sebagai media pembelajaran. Ini bahasa Inggris tapi ya, di halaman nah ini halaman 6 ya, user experience testing. Nah kan saya tujuannya buat orang belajar matriks. Nah sebelum saya memulai uji pengguna, saya harus tahu dulu ini orang ini pernah belajar matriks belum gitu ya.
Makanya pertanyaan pertama seperti ini. Berarti kalau untuk kasus kalian bisa disesuaikan. Misalnya Kevin, apakah kamu pernah belajar hardware? Nah, itu bisa nih jadi pertanyaan nomor satu. Kalau Wicak, misalnya, eh, apakah kalian mengetahui rumah adat ya yang kamu masukin tadi rumah adat mana gitu ya, Wicak yang tahu rumah adat daerah ini gitu. Kalau Sali, apakah pernah bermain FPS gitu ya? Jangan tanya apakah sudah belajar matematika, kayaknya semua orang belajar matematika. Cuman bisa diganti pernah nggak bermain FPS gitu ya. Kalau Arnold pernah nggak belanja online gitu ya. Jadi itu relevan. Pertanyaan itu relevan untuk mencari tahu respondennya itu cocok nggak dengan penelitian kalian. Lalu pertanyaan kedua, apakah matriks mudah dipelajari? Nah, ini disesuaikan dengan punya kalian ya. Misalnya Kevin, apakah hardware komputer mudah dipelajari atau enggak? Nah, kalau misalnya susah dipelajari, kenapa ini susah dipelajari? Nah, jadi bisa cari tahu. Mungkin dulu belajarnya dari buku, gambarannya kurang ya, bukunya mungkin nggak berwarna atau gimana gitu. Jadi nanti bisa ke pertanyaan lanjutannya, apakah belajar dari aplikasi lebih baik hasilnya gitu ya. Ya, ini serupa ya buat kalian semua kan serupa sebenarnya ya, hanya beda konten ya. Jadi ini tinggal dimodif aja. Yang pertama ini juga bagaimana interface aplikasinya, nah, itu kan juga bisa ditanyain. Ini kan hal yang umum. Lalu apakah aplikasi mudah digunakan? Ini kan umum juga ya, kalian boleh boleh copy ini pertanyaan ini. Lalu misalnya yang unik lagi, fitur apa yang paling menarik di aplikasi ini? Nanti berarti jawabannya terbuka. Misalnya, saya suka nih fiturnya Sali belajar nembak buat milih jawaban. Jadi nggak cuma klik biasa, tapi harus nembak gitu. Nah, itu bisa aja jadi pertanyaan uji coba pengguna. Lalu yang paling penting, yang paling akhir ini, setelah menggunakan aplikasi ini, apakah Anda merasa lebih paham tentang apa topik diskusi kalian gitu ya. Kalau untuk Arnold, apakah setelah menggunakan aplikasi ini Anda merasa lebih mudah berbelanja alat berat gitu ya. Kalau Wicca, apakah setelah menggunakan aplikasi ini Anda lebih memahami rumah adat? Kalau Kevin, setelah menggunakan aplikasi ini, apakah Anda lebih memahami hardware komputer? Lalu Sahli, setelah pakai aplikasi ini, apakah Anda lebih tertarik belajar matematika atau ya itu bisa disesuaikan ya pertanyaan itu. Jadi sebenarnya uji coba pengguna pertanyaannya tuh itu saja ya, cuman kalian sesuaikan dengan topik gitu ya. Kalau mau lihat contoh lain bisa ke jurnal 2 dan jurnal 3. Ini jurnalnya sudah saya upload di Lips, jadi bisa kalian download. Kalau mau dikutip silahkan. Kalau mau ditiru dan dimodif bentuk pertanyaan penggunanya juga silahkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau apa, kritik atau apa gitu? Ngomong aja nggak apa-apa. Berarti itu saya bisa nambah-nambahin di pertanyaan di background testingnya bukan background testing, yang pertanyaan buat kuesioner penggunanya Pak ya? Bisa Kevin, kamu sesuaikan aja dengan topiknya ya. Ya Pak, saya tadi udah dapat gambaran Pak, mau saya tambahin lagi. Iya, yang penting disesuaikan dengan topik skripsinya. Oke Pak. Oke. Yang lain ada tambahan? Ingat catatan penting ya, itu disimpan ya, di download kalau bisa ya. Ingat juga untuk absen ya, tab in dan tab out. Nanti tab outnya ya paling nggak jam 1 gitu ya.
Ini nanti rekaman juga saya kasih ke kalian buat dokumentasi. Jadi, tapi mungkin agak sabar ya karena mungkin besar nih rekam filenya. Saya rasa cukup ya hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, boleh via grup atau Japri silahkan. Kalau masih mau keliling ruangan ini, silakan juga. Itu di sebelah kanan ada ruang santai, ada buat game. Kalau kalian mau coba iseng gitu ya. Ini Pak, nih saya punya si kendala Pak, yang Apa? tadi saya cek. Yang tadi kamu chat? Ketika pas ada mahasiswanya setting, nah saya pas mau baca-baca atau mau mainin itu dia ngeblank Coba. gitu. Coba tes Kevin, kamu share screen, saya buka jurnal coba. Mana ya share screen? Pak, maaf Pak. Iya, Pak Arnold, silakan. Ini saya tadi belum tapin Pak, jadi tapnya gimana ya Pak? Ya udah tapin aja nggak apa-apa. Oh, tapin aja Pak ya? Iya. Tadi gue juga Ini kamu udah share screen ya? Vin Udah, ya, Pak. udah kelihatan. Oke. Sekarang saya coba buka jurnal ini ya. Iya. Oh iya, bentar. Tes. Iya Pak. Nah, tadi kan saya baca-baca di background untuk sebuah. Oh iya, jadinya kayak tunggu ngeblank saya refresh. iya ngeblank. Iya. Kalau buka catatan penting, iya. Hanya mungkin glitch atau bug dari sananya ya. Iya, Kevin. Ini kayaknya bug dari sana deh. Ya, sip. Nanti, iya. Ya udah. Nanti saya coba email tuh ke CS-nya. Kemarin sih saya email CS dibalas sih. Saya jawaban nemu bug. Waktu saya masukin gambar itu gambarnya nggak muncul, tapi setelah saya email CS-nya bener gitu. Jadi kayaknya emang Iya sih kayak gitu Pak. iya kayak gitu. Oke Pak. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan, nggak usah ragu, boleh tanya ya. Selamat siang semua, selamat yang puasa selamat berpuasa, yang mau makan siang selamat makan siang, oke ya. Selamat siang semua, terima kasih.